Bab 1811. Mungkinkah dia membicarakan? Ibu. Dengan pikiran itu, Corin mencengkeram pakaian Sante dan bertanya dengan tergesa-gesa, bangsal mana? Dia di bangsal mana? Sante memberitahunya nomor bangsalnya. Jaga anak-anak untukku. Juga, sampaikan pada Aaron dan Annie bahwa aku akan bergabung dengan mereka di pesta setelah acara malam ini, kata Corin buru-buru. Sante, yang khawatir dengan kegelisahan Corin, memeganginya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Corin menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus menjaga anak-anak untukku. Aku akan baik-baik saja, percayalah. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Sante, bergegas keluar, dan masuk ke mobilnya. 40 menit kemudian, dia tiba di rumah sakit. Dia bahkan tidak repot-repot memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah. Dia tidak peduli dengan peraturan parkir dan meninggalkan mobilnya di pinggir jalan sementara dia bergegas masuk ke rumah sakit. Ibu masih hidup, pikirnya dengan gembira. Corin sangat cemas dan ingin sekali bertemu ibunya sehingga saat menunggu lift, napasnya menjadi tidak teratur. Ia melangkah cepat masuk begitu pintu lift terbuka. Ia terkejut melihat Sunny baru saja mendorong Maxwell keluar dari lift. Mereka hendak berjemur di luar. Setelah mengatasi keterkejutannya, Sunny dengan gembira bertanya, Corin, apakah kamu datang untuk menemui ayah? Maxwell pun tampak senang dengan kunjungan tak terduga itu. Corin berdiri diam, mengerutkan kening, dan dengan tenang menjawab, tidak. Kebahagiaan seketika sirna dari wajah Maxwell, dan dia dengan lelah menundukkan matanya. Corin tidak ingin terlibat dalam percakapan dengan mereka, jadi dia dengan cepat berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam lift. Namun, Sunny tidak mau menyerah. Dia berbalik dan bertanya, lalu, kau di sini untuk siapa lagi, Corin? Corin menjawab dengan agak enggan, apakah aku harus memberitahumu? Ya, aku ingin tahu apa yang terjadi. Kau tidak berada di pernikahan Annie dan Aaron hari ini. Sebaliknya, kau di sini. Orang yang kau datangi pasti penting bagimu, kan? Desak Sunny dengan keras kepala. Corin mengerutkan kening dan berkata, ini bukan tempat untuk bicara. Kalian berdua mau turun atau tidak? Kalian membuang-buang waktu semua orang. Orang-orang lain di dalam lift mengangguk dan berkata, benar. Kamu mau turun atau tidak? Sunny masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Maxwell terbatuk pelan dan berkata, baiklah, Sunny, ayo kita keluar agar orang-orang baik di sini bisa melanjutkan aktivitas mereka. Sunny, merasakan tatapan tidak setuju dari orang-orang di dalam lift, ragu-ragu tetapi akhirnya mulai mendorong kursi roda ayahnya keluar dari lift. Saat pintu lift tertutup, Sunny menoleh ke Maxwell dan bertanya dengan cemberut bingung, ayah, menurutmu Corin datang ke rumah sakit untuk menemui siapa? Corin tidak mau membicarakannya, jadi jangan mengorek-ngorek. Ayo pergi. Bukankah seharusnya kita berjemur di luar? Siapa yang bisa membuat Corin buru-buru datang dari pernikahan Aaron dan Annie? Pasti seseorang yang sangat penting baginya. Mungkinkah Jeremy? Tidak? Aku harus mencari cara untuk menyelidikinya nanti, pikir Sunny. Corin menemukan nomor kamar yang diberitahukan Sante padanya. Setelah menarik napas sejenak di luar pintu, akhirnya dia masuk. Bab 1812. Tanpa diduga, pintu bangsal terbuka tepat saat Corin hendak mengetuk. Sekelompok pria berpakaian hitam berjalan keluar dari bangsal dengan membawa barang-barang di tangan mereka. Sepertinya ada seseorang yang akan dipulangkan dari bangsal tersebut. Corin memeriksa kembali nomor kamar, memastikan nomor itu sesuai dengan yang dikatakan Sante. Kemudian dia bertanya kepada salah satu pria, hei, apakah orang di kamar ini akan dipulangkan? Pria berbaju hitam itu menatapnya dengan curiga. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin tahu? Saya hanya di sini untuk mengunjungi pasien di dalam sana, jawab Corin. Minggir, kau tidak bisa seenaknya masuk. Tanpa izin dari Nyonya dan Nona, tidak ada yang boleh masuk. Balas pria berbaju hitam itu dengan kasar. Nyonya dan Nona, Corin langsung tahu siapa yang dimaksud. Saya kenal mereka. Tolong beritahu mereka bahwa Corin ada di sini. Mereka akan mempersilakan saya masuk. Corin,
Pria berbaju hitam itu pernah mendengar nama itu sebelumnya karena ia sering mendengar nama itu disebut-sebut setiap kali Sofia dan Adam bertengkar. Apakah ini wanita yang sama yang membuat Nona Sofia kesal? Pikir pria itu sambil mengamati Corin. Setelah berpikir sejenak, dia dengan kasar berkata, "Tunggu di sini." Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke dalam untuk meminta izin. Tidak lama kemudian, Melinda dan Lilin datang secara langsung. "Corin, apa yang kamu lakukan di sini?" "Nona Corin, Anda sudah datang." Sambil memandang Melinda dan Lilin, Corin bertanya, "Nyonya Addison, Anda mengundang saya keluar 2 hari yang lalu dan menyebutkan akan memperkenalkan saya kepada seseorang dari masa lalu saya. Apakah orang itu ada di sini?" Pada saat itu, Melinda merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi, jadi dia mengangguk. "Ya, dia di dalam. Apakah kamu ingin masuk dan melihatnya?" Corin mengangguk. "Ya, Nona Corin, silakan masuk. Nona Emily sudah lama ingin bertemu denganmu." Lilin menarik Corin ke dalam bangsal dengan penuh semangat. Entah mengapa, meskipun Corin ingin bertemu ibunya, ia merasa ragu untuk masuk. Ia tidak dapat menjelaskan dengan tepat sumber ketakutannya, dan ia mungkin akan tetap berada di luar pintu jika Lilin tidak menariknya masuk. Tak lama kemudian, Corin berdiri di tengah bangsal dan melihat Emily terbaring di ranjang rumah sakit, pucat namun tenang. Ada semacam ikatan tak terucapkan antara ibu dan anak perempuan itu. Tanpa perlu konfirmasi apapun, Corin dapat mengetahui bahwa wanita cantik ini memang ibunya. Emily tidak menyadari kehadiran pendatang baru itu. Ia dengan tenang menatap langit di luar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam tertuju padanya, yang membuatnya menoleh. Dia terkejut sesaat melihat Corin di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. "Moni." Corin hampir melupakan julukan itu, tetapi dipanggil dengan cara seperti itu oleh ibunya membangkitkan banyak kenangan yang telah lama terkubur. Dia berjalan mendekat dan menatap Emily, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau kata-kata apa yang harus diucapkan. Lilin segera mengambil kursi untuk Corin dan menyuruhnya duduk. "Nona Corin, kenapa Anda tidak duduk dan mengobrol dengan Nona Emily? Saya akan pergi keluar bersama ibu saya untuk membeli beberapa barang." Bab 1813. Lilin keluar dari bangsal bergandengan tangan dengan Melinda. Hanya Corin dan Emily yang tersisa di bangsal, saling memandang dengan malu-malu. Emily adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Moni, apakah kau masih ingat aku?" Corin menatap Emily dalam diam. Emily menghela napas penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf karena meninggalkanmu sendirian selama bertahun-tahun. Aku sangat menyesal." Saat air mata Emily jatuh, mata Corin pun ikut memerah. Ia mengalihkan pandangannya ke lengan bawah Emily yang dibalut perban dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa terluka? Apakah lukanya serius?" Emily terkejut. Dia melirik lengannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan sesuatu yang serius." Corin menatap mata Emily. Perasaannya rumit dan getir. Dia bukan anak kecil lagi, dan sepertinya sudah tidak pantas lagi baginya untuk dengan riang gembira memeluk ibunya. "Mengapa kau menghilang saat Nyonya Addison memanggilku untuk bertemu denganmu 2 hari yang lalu? Apakah kau menghindariku?" tanya Corin dengan suara gemetar. Emily segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, Moni, kenapa aku harus menghindarimu? Aku hanya merasa malu karena aku belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu dan tidak tahu bagaimana menghadapimu." Mata Corin semakin memerah. "Mengapa? Mengapa kau meninggalkanku sendirian waktu itu? Mengapa kau tidak kembali untukku? Aku sudah menunggumu." Air mata Emily terus mengalir. "Aku tidak bermaksud. Seseorang mengincarku, dan kupikir menjagamu bersamaku terlalu berisiko. Itulah sebabnya aku menitipkanmu pada Marvin untuk sementara waktu agar kau tetap aman. Setelah bahaya berlalu, aku kembali untuk mencarimu. Aku bersumpah aku melakukannya. Tapi Marvin bilang kau meninggal karena sakit. Dia bahkan memberiku abu jenazahmu, dan kupikir aku telah kehilanganmu selamanya. Aku sudah tahu, ibu tidak mungkin meninggalkanku karena dia tidak menginginkanku." Pikir Corin dalam hati. Selama bertahun-tahun,
dia sangat yakin bahwa ibunya tidak pernah meninggalkannya, jadi dia tidak pernah berhenti mencarinya. Akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil karena ia akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Setelah mendapat jawaban dari Emily, Corin memegang tangannya dengan malu-malu. "Siapa yang mengejarmu?" Wajah Emily memucat lebih pucat, dan dia tampak sangat enggan untuk menjawabnya. Namun, Corin mampu menebak jawabannya dari reaksinya. "Itu ulah keluarga Rivera, kan? Mereka ingin kau mati, kan?" Mata Emily memerah saat dia berbisik dengan suara serak penuh emosi, "Moni, mereka hanya mengincar aku, bukan kamu. Kamu tidak perlu khawatir." Corin menggenggam tangan Emily erat-erat dan berkata, "Pada titik ini, apakah benar-benar penting mereka mengincar kamu atau aku? Merekalah alasan kita dipisahkan." Emily menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak ingin menghakimi orang lain, tetapi kamu harus tahu Lukas tidak ada hubungannya dengan ini. Dia sangat peduli padamu." Corin mencibir. "Itu tidak berpengaruh bagiku." Emily tidak ingin membebani anak-anaknya dengan keluhan generasi sebelumnya. "Moni, Lukas masih anak-anak saat itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi kita tidak seharusnya menyalahkannya." Corin menatap Emily. "Kau tidak ingin aku membalas dendam pada keluarga Rivera?" Emily tersenyum kecut. "Tidak ada dendam yang perlu diselesaikan. Sudah bertahun-tahun lamanya, dan aku tidak ingin mengungkit masalah-masalah yang merepotkan itu lagi. Aku kembali kali ini karena Melinda memberitahuku bahwa dia melihat seseorang yang sangat mirip dengan putriku. Sudah menjadi rencanaku sejak awal untuk kembali ke Molomia setelah menemukanmu. Aku akan melupakan masa lalu." Corin mengerutkan kening. "Jadi, kau bilang kau akan meninggalkanku lagi?" Bab 1814. Emily menggenggam tangan Corin yang dingin dan dengan cepat menenangkannya. "Tentu saja tidak, sayangku. Aku ingin membawamu bersamaku. Moni, maukah kau ikut ke Molomia denganku?" Corin ragu-ragu, yang cukup mengejutkan. Lagi pula, dia sudah bermimpi pergi berlibur bersama ibunya sejak dia masih kecil. Emily sangat terpukul melihat Corin sudah dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, sementara ia masih ragu-ragu. Emily menyeka air matanya, tersenyum, dan berkata kepada Corin, "Lihat aku, masih memperlakukanmu seperti anak kecil. Aku lupa bahwa kau sudah dewasa sekarang, dengan keluarga dan anak-anakmu sendiri." Corin tersadar dari lamunannya dan menatap Emily dengan ekspresi rumit. "Tidak bisakah kau tinggal bersama kami?" Senyum Emily memudar dan berganti dengan ekspresi getir. "Moni, aku." Corin memang selalu sepintar itu. Dia langsung tahu apa yang dikhawatirkan Emily. "Bu, apakah ibu khawatir tentang keluarga Rivera?" Emily tetap diam, tetapi ia sama saja seperti mengakuinya. Keluarga Rivera adalah mimpi buruknya, itu adalah keluarga yang nyaris ia tinggalkan. Dia tidak ingin tinggal di kota di mana dia bisa bertemu mereka kapan saja. Corin menggenggam tangan Emily erat-erat. "Aku mengerti. Kita bisa pindah jauh dari kota. Bagaimana menurutmu?" Emily menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Selama mereka tahu aku masih hidup, mereka tidak akan mengizinkanku tinggal bersamamu." Rasa dingin menjalar di hati Corin ketika melihat ketakutan di mata Emily. Dia tidak bisa membayangkan pelecehan apa yang diderita ibunya di tangan keluarga Rivera hingga membuatnya begitu takut, tetapi apapun itu, dia akan membuat mereka membayar. Corin bijaksana karena tidak memaksakan masalah itu. "Baiklah, jangan bahas siapa yang akan pergi kemana untuk saat ini. Kamu cedera, jadi kamu harus fokus untuk pulih sekarang." Emily tersentuh oleh pengertian Corin. Dia mengangguk dan menggenggam tangan Corin. Dia mulai bercerita tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dan hal-hal yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Sembari mereka mengobrol, kelelahan akhirnya melanda, dan Emily pun tertidur. Ketika Corin menyadari bahwa Emily telah berhenti berbicara, dia memanggil beberapa kali dengan lembut, tetapi tidak mendapat respons. Setelah memastikan Emily tertidur, Corin membaringkan tubuh Emily, menyelimutinya, dan diam-diam meninggalkan ruangan. Adapun Melinda dan Lilin, mereka sebenarnya tidak pergi berbelanja. Sebaliknya, mereka duduk di kursi di luar bangsal,
dengan sabar menunggu Emily dan Corin selesai berbicara. Saat Corin keluar, Lilin berlari menghampirinya dengan gembira dan bertanya, "Nona Corin, bagaimana kabar Nona Emily? Apakah kalian berdua sudah kembali menjalin hubungan?" Merasa Lilin terlalu belak-belakan, Melinda dengan canggung menariknya ke sisinya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Corin, "Maafkan kekasarannya, Corin." Corin menggelengkan kepalanya dan membungkuk dengan tulus kepada Melinda. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibu saya." Corin memang menyimpan keraguan tentang Melinda dan Lilin. Namun, semuanya berubah pada saat itu karena Melinda adalah teman dekat Emily, seseorang yang bisa dipercaya Corin. Selain itu, jika bukan karena Melinda menyadari kemiripan antara Emily dan dirinya, Emily tidak akan kembali ke pedesaan untuk mencarinya. Oleh karena itu, Corin benar-benar menghargai semua yang telah dilakukan Melinda untuknya dari lubuk hatinya. Bab 1815. Melinda merasa gugup melihat Corin membungkuk padanya. Ia buru-buru melambaikan tangannya. "Corin, kau terlalu sopan. Emily dan aku adalah sahabat, jadi aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan setiap sahabat." Meskipun demikian, Corin membungkuk lagi. "Aku sangat menghargai perhatian yang telah kau berikan kepada ibuku selama bertahun-tahun. Terima kasih telah melindunginya dari keluarga Rivera." Melinda menghela napas dan dengan lembut membantu Corin berdiri. "Tidak apa-apa, aku menghargai rasa terima kasihmu, tapi mari kita tidak membungkuk mulai sekarang, oke? Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku marah padamu." Corin mengangguk dan menegakkan tubuhnya. Dia tidak ingin membuat Melinda merasa tidak nyaman. Dia melirik para pria berbaju hitam yang menjaga pintu dan bertanya kepada Melinda, "Aku baru saja melihat mereka membawa barang-barang ibuku keluar. Apakah dia akan dipulangkan?" Tapi dia tampak belum pulih sepenuhnya. Melinda tampak ragu-ragu mendengar pertanyaan Corin. Dia tidak akan dipulangkan, tetapi dia bersikeras untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. "Saya baru saja selesai mengatur pemindahannya. Jika kamu tidak datang, kami pasti sudah pindah ke rumah sakit lain sekarang." Corin merasa bingung. Tapi rumah sakit ini memiliki fasilitas terbaik di seluruh ibu kota baru. Mengapa harus pindah ke rumah sakit lain? Emily ingin keluar dari rumah sakit, tetapi saya berhasil membujuknya untuk tidak keluar. Karena saya tidak setuju dia meninggalkan rumah sakit, dia bersikeras untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Jika tidak, dia tidak akan bekerja sama dengan pengobatan. Dan semua itu karena Corin sepertinya sudah mengerti. Karena Maxwell juga dirawat di rumah sakit ini, kan? Dia khawatir Maxwell tahu dia ada di sini. Melinda menghela napas dan mengangguk. "Tepat sekali. Aku sudah memberitahu Emily bahwa dengan kehadiranku di sini, keluarga Rivera tidak akan bisa masuk ke kamarnya meskipun mereka tahu dia ada di sini. Namun, itu tidak mengurangi kekhawatirannya, dia bahkan sampai tidak bisa tidur karenanya. Dia masih terganggu oleh hal ini, jadi aku setuju untuk mengatur transfer untuknya. Jika ibu bisa lebih tenang dan pulih dengan baik, memindahkannya ke rumah sakit lain bukanlah ide yang buruk. Tapi sekarang beliau sedang tidur, jadi mari kita tunggu sampai beliau bangun sebelum pergi." Melinda agak terkejut. Dia sudah tidur. Bagus sekali. Emily hampir tidak tidur sama sekali beberapa hari terakhir ini, dan aku sangat khawatir. Dia jelas merasa cukup baik untuk tidur setelah bertemu denganmu. Dia pasti kelelahan, kata Corin dengan penuh simpati. Melinda mengangguk. Corin kemudian teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana ibuku bisa terluka?" "Aku sudah menanyakan hal itu padanya, tapi dia tidak menjawab." Melinda ragu-ragu, berdebat dengan dirinya sendiri apakah akan menjawab pertanyaan itu. Namun, Lilin tiba-tiba berkata, "Nona Emily terluka oleh keluarga Keru dengan pisau." Keluarga Keru. Corin terkejut. Dia hampir melupakan keluarga tercela itu jika Lilin tidak menyebutkannya. Tapi mengapa dia pergi mencari mereka? Lalu dia bertanya lagi pada Lilin, apa sebenarnya yang terjadi? Baiklah. Lilin pandai mengatur pikirannya, dia memberikan penjelasan singkat namun informatif tentang kejadian itu kepada Corin. Liliana dan Sherlyn pasti sudah gila. Sekalipun mereka tidak menyambut ibu, mereka tidak perlu menyakitinya dengan pisau.
Pikir Corin sambil mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Kilatan amarah melintas di mata Corin. Kemudian dia menoleh ke Melinda dan Lilin, berkata, "Baiklah, saya mengerti situasinya. Nyonya Addison, tolong temani ibu saya selama pemindahan, dan beritahu saya nomor bangsal di rumah sakit baru. Hubungi saja saya di nomor telepon yang sama seperti sebelumnya." Tentu, Melinda mengangguk. Saat Corin berjalan pergi, Melinda tak kuasa menahan kekhawatirannya. "Corin, kau mau pergi kemana?" Bab 1816. Aku harus kembali ke pernikahan temanku karena aku meninggalkan anak-anakku di sana, jelas Corin. Melinda merasa lega saat mendengar itu. "Baiklah, silakan. Aku akan meneleponmu setelah aku dan Emily sampai di rumah sakit baru." "Terima kasih." Corin mengangguk dan dengan lembut menepuk kepala Lilin sebelum pergi. Tanpa sepengetahuannya, Sunny diam-diam mengamatinya dari sudut tersembunyi. Namun, Corin tidak langsung kembali ke pesta pernikahan setelah meninggalkan rumah sakit. Sebaliknya, dia berkendara ke kediaman keluarga Keru, tempat yang sudah bertahun-tahun tidak dia kunjungi. Sementara itu, keluarga Keru berada dalam kekacauan. Begitu kembali dari rumah sakit, Marvin langsung menghampiri Liliana dan Sherlyn. "Bagaimana kalian bisa menusuk seseorang dengan pisau? Apa kalian sadar siapa yang telah kalian sakiti? Kalian telah membuat masalah dengan orang penting, dan aku juga ikut terseret ke dalam kekacauan ini." Liliana dan Sherlyn menangis sambil berlutut di lantai. Sherlyn mencoba menjelaskan sambil menangis, "Ayah, ibu dan aku tidak bermaksud agar ini terjadi. Kami pikir mereka mencoba merayumu." "Dia benar, Marvin. Karena aku terlalu peduli padamu dan takut orang lain akan mengambilmu, aku bertindak tanpa berpikir. Lihat, mereka sudah menghukum kita. Tidak bisakah kita melupakan semuanya?" pinta Liliana dengan suara gemetar. Marvin mencibir, "Kau bilang kau peduli padaku. Ayolah, kita semua tahu kau lebih tertarik pada properti yang kumiliki, Liliana. Biar ku perjelas, aku sudah tahu alasanmu bersamaku selama bertahun-tahun ini. Kau bahkan telah mengajarkan semua cara licikmu kepada putri kita." "Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu tentangku? Aku putri ayah," seru Sherlyn dengan sedih. Wajah Marvin dipenuhi luka, dan tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda memar yang banyak. Setiap gerakan terasa sulit, dan duduk pun memberinya rasa sakit yang tak terbayangkan. Saat ia hendak memarahi putrinya yang munafik, ketukan tiba-tiba di pintu mengejutkannya, menyebabkan tubuhnya yang sudah babak belur merinding. Orang-orang jahat berbaju hitam itu baru saja pergi. Siapa lagi yang akan datang untuk membuat masalah? Pikirnya. Ketiganya masih belum pulih dari pemukulan yang baru saja mereka alami. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam saat mendengar suara ketukan. Marvin berusaha bangkit dan bergerak hati-hati ke pintu. Dia tidak berani membukanya, tetapi malah bertanya, "Siapa itu?" "Ini aku, Corin." Ekspresi terkejut terpancar di wajah Marvin ketika mendengar bahwa itu adalah Corin. Setelah ragu sejenak, dia membuka pintu. Corin berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tegas. Ia mengangkat alisnya ketika melihat wajah Marvin yang memar dan bengkak. Marvin tampak ketakutan ketika melihat Corin. Apa yang kau lakukan di sini?" gumamnya terbata-bata. Corin menyeringai. "Ada apa? Apa kau tidak mau mengundangku masuk?" Setelah memeriksa sekeliling dan memastikan Corin datang sendirian, Marvin membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuk, silakan masuk." Corin masuk dengan tangan bersilang dan melihat Liliana dan Sherlyn yang babak belur berlutut. Sherlyn menggertakkan giginya karena benci saat melihat Corin kembali. "Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau di sini untuk menikmati penderitaan kami, dasar jalang kecil?" Liliana juga menatap Corin dengan tajam. "Kau benar-benar tahu cara memilih waktu untuk kembali, iya. Hanya orang bodoh yang akan percaya kau tidak kembali untuk menertawakan penderitaan kami." Bab 1817. Sebelum Corin sempat membalas, Marvin menegur mereka berdua, "Diam. Kalian mau dipukuli lagi." Liliana dan Sherlyn mundur, dengan bijak memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Corin dilindungi oleh keluarga Holden, dia bukan lagi seseorang yang bisa mereka sakiti.
Marvin menggunakan nada yang lebih sopan saat berbicara kepada Corin. Corin, mengapa kamu kembali? Apakah karena kamu merindukan ayahmu yang dulu? Corin merasa jijik karena pria itu masih menyebut dirinya ayahnya. Ia menyeringai dingin dan berkata, Tuan Keru, tolong hargai diri sendiri. Saya memang ada urusan yang harus diselesaikan, tetapi melihat keluarga Anda dalam keadaan seperti ini, sepertinya saya tidak punya harga diri lagi. Sherlyn tak kuasa menahan diri untuk menambahkan, aku benar, ayah. Aku tahu dia kembali hanya untuk menikmati penderitaan kita. Marvin juga tidak senang. Dia tahu dia dipukuli karena Corin, tetapi dia tidak berani memprovokasinya dan tetap diam. Corin kembali untuk membalas dendam atas kematian Emily, tetapi melihat kondisi keluarga Keru yang parah membuatnya ragu untuk bertindak. Luka-luka mereka sangat parah, tidak ada bagian tubuh mereka yang tidak terluka. Karena itu, Corin memutuskan untuk membiarkan mereka. Tanpa melirik mereka sedikit pun, dia berbalik dan pergi dengan santai. Keluarga Keru tidak berucap sepatah kata pun sampai Corin keluar dari pintu. Corin sadar betul bahwa Liliana dan Sherlyn tidak akan mengatakan hal positif apapun setelah dia pergi, tetapi, siapa peduli. Bahkan jika dia memilih untuk tidak melakukan apapun, masa depan mereka tidak akan menyenangkan. Mereka dikuasai oleh keserakahan, dan pada akhirnya, itu akan menjadi lingkaran setan yang merugikan. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Keru, Corin pergi ke pernikahan Aaron dan Annie. Mereka berdua sangat berarti baginya, dan dia tidak bisa melewatkan hari besar mereka. Saat berjalan menuju mobilnya, ia merasakan gelombang permusuhan dari belakang. Ia berbalik dengan cepat tetapi tidak menemukan ancaman langsung. Hanya ada seorang penjual balon yang berjalan ke arah berlawanan. Corin menyipitkan matanya. Ia menganggap kekhawatirannya itu disebabkan karena kurang istirahat. Dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Namun, saat hendak masuk ke mobilnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan itu membuatnya mengalihkan pandangannya ke penjual balon. Sementara itu, keluarga Kerus bertengkar hebat satu sama lain. Setelah Corin pergi, Marvin kembali melancarkan omelan keras yang ditujukan kepada Liliana dan Sherlyn. Awalnya, Liliana dan Sherlyn menahan serangan verbal itu dalam diam. Namun, seiring berjalannya waktu, kesabaran mereka habis. Liliana berdiri meskipun kesakitan dan berteriak balik kepada suaminya, Marvin Keru, sudah selesai. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Pria macam apa kau ini? Istri dan putrimu menghadapi perlakuan buruk dari orang luar, dan bukannya membela kami, kau malah memilih berpihak pada mereka yang menyiksa kami. Aku ingin bercerai. Sherlyn terkejut. Dia menatap Marvin dan Liliana dengan cemas. Marvin tidak pernah menyangka Liliana berani menentangnya. Setelah tersadar dari keterkejutannya, ia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kau sudah bercerai. Pergi dari sini bersama putrimu yang tidak berguna itu. Liliana menyeringai. Kau pikir aku akan pergi semudah itu? Jangan lupa kita sudah menikah secara sah. Jika kau ingin bercerai, kau harus melalui proses hukum, dan harta bersama kita akan dibagi rata. Marvin tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia menatap Liliana yang rakus uang dan membalas, kau pasti bermimpi. Aset bersama apa? Semua properti itu diwariskan kepadaku dari orang tuaku. Lagi pula, aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu dan Sherlyn selama bertahun-tahun sehingga kau seharusnya bersyukur aku tidak memintamu untuk mengembalikannya. Bab 1818. Liliana sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Marvin. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun, membesarkan seorang putri untukmu, dan sekarang kau ingin aku pergi tanpa apa-apa. Sungguh lelucon. Aku punya bukti perselingkuhanmu di ponselku. Kaulah yang bersalah di sini, dan aku ingin melihat apa yang akan dikatakan pengadilan. Marvin menunjuk ke arahnya dengan marah. Kau wanita yang sangat rakus. Liliana tertawa terbahak-bahak. Aku tak pernah puas. Bisa kukatakan hal yang sama tentangmu. Kenapa? Kau, Sherlyn tidak pernah menyangka keluarganya akan sampai pada titik ini. Karena itu, dia segera berdiri dan mencoba mengakhiri pertengkaran orang tuanya. Ketika Corin kembali ke pernikahan Annie,
jamuan makan siang baru saja dimulai. Sante, Francine, dan Chester menemani anak-anak ke tempat duduk mereka. Mereka juga telah memesan tempat duduk untuk Corinne. Setelah duduk, Corinne mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Anak-anaknya menatapnya dengan tenang. Mama pergi keluar. Tanya Joey. Ibu pergi kemana? Tambah Brian. Mama, kenapa Mama lama sekali pulang? Christine pun ikut bertanya. Corinne masih merasa tidak enak badan, dia tidak ingin menjelaskan bahwa dia baru saja keluar untuk menemui ibunya sendiri. Lagi pula, ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakan semua itu, jadi dia memberi mereka jawaban yang samar-samar. Menjawab, untungnya, anak-anaknya juga sangat bijaksana karena mereka tidak mendesak untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Di sisi lain, Francine yang duduk di sebelah Corinne didorong oleh rasa ingin tahu. Dia mendekati Corinne dan bertanya, "Hei, Corinne. Aku dengar dari Annie bahwa si Jalang Sofia ada di sini tadi. Benarkah? Apakah kau pergi dan memberinya pelajaran?" Corinne melirik Francine. Dia memang datang, tapi aku tidak bermaksud menyelesaikan masalah dengannya. Ini belum waktu yang tepat untuk itu. Lalu kau pergi kemana? Bagaimana bisa kau menyelinap pergi saat pernikahan Annie? Tanya Francine sambil mengerutkan kening. Corinne sangat mengenal sifat Francine yang gigih, jadi dia dengan lembut menepuk wajahnya. Mari kita nikmati pestanya dulu, dan kita bisa membicarakannya nanti di rumah. Namun, Francine sangat ingin mendapatkan jawaban. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Corinne mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah memperhatikan penjual balon itu berkeliaran di sekitar rumah kita akhir-akhir ini? Francine terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, aku sudah melihat penjual balon itu beberapa kali. Kenapa? Corinne menyipitkan matanya. Awasi penjual balon itu. Jangan biarkan anak-anak mendekat, dan jangan membeli apapun darinya. Belakangan ini ada beberapa kasus penculikan anak, jadi kita harus ekstra hati-hati. Hal itu sedikit membuat Francine khawatir. Aku memang merasa dia agak aneh. Lagi pula, dulu tidak pernah ada pedagang kaki lima seperti itu di sekitar lingkungan kita. Tapi jangan terlalu khawatir. Tidak akan ada yang berani menculik siapapun dari keluarga kita. Kepercayaan diri Francine membuat Corinne agak terdiam. Yah, mengingat kakakmu yang sudah dewasa pun diculik, mungkin sudah saatnya kau lebih berhati-hati. Francine terdiam sesaat mendengar ucapan itu. Hah, kau benar. Baiklah, aku akan berhati-hati, dan aku akan memastikan untuk memberi tahu para pelayan juga. Bagus. Setelah selesai jamuan pernikahan, teman-teman dekat bergabung dengan pengantin baru menuju rumah baru mereka. Tradisi pernikahan dan candaan terhadap pengantin pun berlangsung. Hampir tengah malam ketika mereka semua kembali ke kediaman keluarga Holden. Bab 1819. Setelah semua anak mandi dan tertidur, Corinne dengan lelah bersandar di sandaran kepala tempat tidur dan menelusuri ponselnya. Dia menerima pesan dari Melinda malam itu yang memberitahunya tentang detail rumah sakit baru Emily dan nomor bangsalnya. Anehnya, pesan-pesan yang dia kirimkan kepada Jeremy sebelumnya pada hari itu tetap tidak mendapat balasan. Apakah dia akan menghilang lagi? Gumam Corinne sambil menghela napas. Ia benar-benar merasa permainan diam ini lebih melelahkan daripada menghibur. Hari yang sibuk itu juga membuatnya merasa sangat lelah, jadi dia memutuskan untuk berbaring dan bersiap tidur. Lagi pula, dia masih punya tugas untuk menjemput ketiga anaknya dari taman kanak-kanak besok pagi. Sejak kejadian yang menimpa Joey, Corinne memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anak-anaknya di taman kanak-kanak itu. Anak-anaknya telah menjadi sasaran permainan jahat seseorang yang menyebarkan rumor. Orang-orang menyebarkan spekulasi yang tidak menyenangkan tentang orang tua kandung Joey, dan itu hanya akan semakin memburuk. Karena itu, Corinne memutuskan untuk menarik anak-anaknya dari taman kanak-kanak. Dia berencana memberi anak-anaknya waktu untuk beristirahat di rumah sebelum mencari taman kanak-kanak baru untuk mereka. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Corinne berangkat bersama anak-anak setelah sarapan. Di pintu masuk taman kanak-kanak, ada penjual balon yang mirip dengan penjual yang dia lihat kemarin di kediaman keluarga Carew. Secara naluriah,
Corin mengarahkan anak-anak untuk mengambil jalan memutar agar menghindari penjual balon dan masuk ke taman kanak-kanak. Masing-masing dari mereka pergi bersama guru mereka untuk mengemasi barang-barang mereka, sementara Corin pergi untuk mengurus formalitas dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tetap tidak menyadari identitas asli Corin. Ia hanya bertukar basa-basi tanpa berusaha sungguh-sungguh membujuk Corin untuk tetap tinggal. Lagi pula, ia tidak ingin menyinggung perasaan orang tua anak lain, yang menurutnya lebih kaya dan lebih berpengaruh. Corin pun tak membuang waktu untuk berbasa-basi. Setelah urusan administrasi selesai, ia membawa ketiga anak itu dan meninggalkan taman kanak-kanak dengan semua dokumen. Saat mereka melangkah keluar, penjual balon yang tadi tidak terlihat dimanapun. Corin tidak terlalu memikirkannya. Dia memasukkan anak-anaknya ke dalam mobil, menyimpan barang-barang mereka di bagasi, dan duduk di kursi pengemudi. Namun, tepat saat dia memutar balik mobilnya, beberapa mobil hitam tiba-tiba menghalangi jalannya sebelum dia sempat menambah kecepatan. Hal ini membuat Corin khawatir. Dengan tiga anak di dalam mobil, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan orang-orang yang tidak dikenal. Dia berpikir untuk memundurkan mobil, tetapi menyadari bahwa jalan di belakang juga terhalang oleh beberapa mobil hitam lainnya. Sepertinya tidak ada jalan keluar, pikir Corin. Corin dengan tenang berbicara kepada ketiga anak di dalam mobil. Kalian bertiga, tetap diam di dalam mobil. Apapun yang terjadi, jangan keluar tanpa izin ibu. Anak-anak itu mengangguk patuh. Setelah memberi instruksi kepada anak-anak, Corin keluar dari mobil dan mengunci pintu. Dia berdiri di tengah barisan mobil hitam dan bertanya, "Siapakah kalian, dan apa yang kalian inginkan?" Seorang pria keluar dari mobil hitam di tengah, sambil membawa serta seorang anak laki-laki yang gemuk. Corin langsung mengenali mereka. Itu anak laki-laki yang pernah dihadapi Joey sebelumnya, namanya Tony Langdon. Bersamanya ada ayahnya yang tampak terlalu protektif, Terry. "Hei, masih ingat kami?" Terry memanggil dengan suara serak. Corin menatap mereka dengan tenang. "Langsung saja ke intinya, kalian menghalangi jalan bagi orang lain yang tidak bersalah." Terry tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak peduli dengan mereka. Aku sudah menunggu di sini berhari-hari hanya untuk menjebakmu." Corin tiba-tiba merasa jijik melihat pria seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bajingan bodoh seperti itu bisa memiliki anak dan menjadi orang tua. Bab 1820. Meskipun berada di dalam mobil, Joey melihat Tony dan Terry di luar. Dia mengerutkan kening dan mulai menyalahkan dirinya sendiri lagi. Dia ingin keluar untuk membantu Corin karena merasa dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Saat dia meraih gagang pintu, Brian dan Christine meraih tangannya. "Joey, kamu tidak boleh keluar," Brian mengingatkan. "Joey, apa kau lupa apa yang ibu katakan kepada kita? Keluar dari sini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi ibu," tambah Christine. Joey merasa sedih. Tapi, masalah itu bermula karena dia, dan orang-orang itu membuat masalah bagi ibu karena dia. "Tidak ada, tapi, kita hanya perlu mendengarkan ibu." "Ya, Brian benar, kita hanya perlu mendengarkan ibu." Setelah dibujuk oleh Brian dan Christine, Joey dengan berat hati menarik tangannya. Dia memutuskan untuk tetap berada di dalam mobil dan mengamati untuk sementara waktu. Di luar mobil, Corin berbicara dengan tenang kepada Terry yang bersikap arogan, "Jadi, mengapa kau bersusah payah untuk mencegatku di sini?" Terry mengira Corin sedang mengejeknya dengan menanyakan hal yang sudah jelas. Dia menatap Corin dengan tajam dan menjawab, "Menurutmu bagaimana? Anakmu menyerang anakku. Bayiku yang malang sangat trauma akhir-akhir ini sehingga dia bahkan tidak bisa makan. Lihat betapa kurusnya dia. Akan kukatakan sekali lagi, anakmu harus berlutut dan meminta maaf kepada anakku." Corin mengangkat alisnya. "Dan bagaimana jika dia tidak melakukannya?" Terry mulai tidak sabar. Dia menyeringai jahat dan berkata, "Jika dia tidak mau, kau bisa berlutut sebagai gantinya." Corin terkekeh. "Menarik sekali. Pertama, aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa putramu telah menurunkan berat badan. Selain itu, apakah begini caramu mendidik anakmu di usia yang begitu muda? Apakah menurutmu dia akan tumbuh menjadi orang lain selain preman, seperti dirimu?"
Terry menjadi marah dan malu. Siapa yang kau sebut preman? Apa kau ingin mati? Corin tetap tenang. Tentu saja aku membicarakanmu. Apa yang kau lakukan di sini persis seperti yang dilakukan para preman. Siapa yang waras akan menghabiskan berhari-hari bersembunyi hanya untuk menyergap seseorang? Terry semakin gelisah mendengar kata-kata Corin. Kau jalang. Aku bersedia membiarkanmu lolos begitu saja karena tidak mudah mengurus 3 anak sendirian. Kita bisa saja mengakhiri ini asalkan putramu berlutut dan meminta maaf kepada putraku, tapi sepertinya kau tidak ingin itu berakhir seperti itu. Jadi jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan selanjutnya. Corin menyilangkan tangannya. Oh, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Terry menjentikkan jarinya. Turunlah. Pada saat itu, sekelompok wanita turun dari mobil-mobil hitam yang mengelilingi mereka. Mereka semua bertubuh tegap dengan bahu lebar dan perawakan berisi. Corin menyipitkan matanya. Kurasa kau akan memerintahkan semua wanita ini untuk memukuliku. Terry mengira Corin mulai takut, jadi dia tertawa. Bukankah ini akibat perbuatanmu sendiri? Biar ku katakan, aku bukan preman. Aku punya prinsip. Aku tidak pernah menyentuh wanita, dan aku sudah memberi contoh yang baik untuk putraku. Tapi kalian para wanita saling memukul itu adalah permainan yang adil. Corin memandang pria itu dengan jijik. Selain rasa muak, tidak ada perasaan lain yang dia rasakan. Terry mengangkat Tony ke dalam pelukannya. Takut sekarang? Ya, belum terlambat untuk menyuruh putramu keluar dan meminta maaf kepada anakku. Corin sengaja mengerutkan alisnya. Oh, aku benar-benar takut. Mencoba memaksa putraku untuk meminta maaf atas sesuatu yang tidak dia lakukan salah. Mustahil. Terry menggertakkan giginya. Baiklah, kau yang minta ini. Tangkap dia, lumpuhkan wanita ini, dan tunjukkan padanya apa yang akan terjadi jika dia macam-macam dengan putraku. Mengikuti perintahnya, para wanita bertubuh tegap itu mengangkat tinju mereka dan perlahan mendekati Corin.